Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apakah Patriark Shen Hong tahu tentang bab ketiga, teknik rahasia keenam dari kitab Roh Suci, pemurnian jiwa? Nili tertawa saat dia melihat Shen Hong. Pemurnian jiwa. Pemurnian jiwa adalah salah satu metode interogasi yang lebih kuat. Itu bisa mencabut jiwa seseorang. Ketika ditarik keluar, jiwa tidak akan memiliki kesadaran, oleh karena itu, apapun yang ditanyakan, akan menjadi kebenaran. Mendengar kata-kata Nili, wajah Shen Hong sedikit berubah dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya secara alami tahu metode pemurnian jiwa. Mereka yang menguasai teknik kejam seperti itu mungkin hanya sedikit. Mungkinkah Tuan Nili mengetahuinya? Kitab Roh Kudus adalah salah satu dari sedikit buku rahasia yang paling dikenal luas. Meskipun banyak orang telah mendengar tentang metode pemurnian jiwa sebelumnya, mereka yang dapat menggunakannya sangat sedikit jumlahnya. Nili secara alami tahu seperti teknik Low End. Dengan budidaya peringkat emasnya saat ini, itu cukup baginya untuk menarik jiwa Shen Ming keluar. Aku tahu sedikit tentang teknik pemurnian jiwa ini, aku bisa membantu Tuan Nili. Yesuo sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Yesuo, wajah Shen Hong berubah. Yesuo memiliki identitas yang sangat misterius. Orang lain mungkin tidak tahu tentang Yesuo, tapi dia pasti tahu tentang dia. Yesuo adalah spesialis yang bertanggung jawab atas pengumpulan intel, pembunuhan dan interogasi paksa untuk keluarga angin salju. Dia pasti seseorang yang sulit untuk dihadapi. Patriark, selamatkan aku. Saya, Shen Ming, telah setia kepada keluarga suci begitu lama. Saya mohon Patriark untuk menyelamatkan hidup saya. Mendengar kata-kata Yesuo, wajah Shen Ming menjadi pucat pasi. Setelah jiwanya ditarik keluar, dia mungkin akan mati. Shen Hong memandang Yesuo dan yang lainnya dengan dingin dan berkata, bukankah keluarga angin salju terlalu kejam untuk mengambil tindakan seperti itu? Apapun masalahnya, Shen Ming masih bekerja untuk keluarga suci saya selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia dikeluarkan dari keluarga suciku, aku tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Saya dapat melihat mengapa Patriark Shen Hong menjadi sangat benar. Bagaimanapun, Shen Ming adalah pelayan lama dari keluarga suci, jadi tidak baik bagi kita untuk melakukan tindakan seperti itu. Nili kemudian berkata dengan suara serius, bahwa yang lain keluar. Setelah beberapa saat kemudian, Diaken Yun Hua dibesarkan. Mengenakan pakaian abu-abu, terlihat sangat ketakutan. Apakah Patriark Shen Hong mengenalinya? Nili dengan ringan tersenyum saat dia melihat Shen Hong. Alis Shen Hong berkedut dan berkata dengan suara dingin, mengapa saya mengenalinya? Namanya Yun Hua, dia adalah diakon di Guild Kegelapan, yang bertanggung jawab untuk tetap berhubungan dengan keluarga suci. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengenalinya? Kata Nili, tersenyum ringan sambil dengan tenang menatap Shen Hong. Nili sadar bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mengekspos Shen Hong, itu sama sekali tidak berguna. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah mengulur waktu dan menunggu Ye Zong kembali. Apakah Tuan Muda Nili punya bukti untuk mendukung kata-katamu? Shen Hong dengan dingin tertawa. Karena kita tidak tahan untuk menggunakan metode pemurnian jiwa pada penatua Shen Ming, maka kita dapat menggunakan metode pemurnian jiwa pada diakon Yun Hua dari Guild Kegelapan. Tentu saja, Patriark Shen Hong tidak memiliki pendapat tentang itu, kan? Kata Nili, tersenyum ringan sambil melirik Shen Hong. Saya, tentu saja, tidak memiliki pendapat tentang itu. Shen Hong berkata dengan senyum dingin. Dia melirik ke Diaken Yun Hua yang terikat erat, dan tangan kanannya dengan cepat membentuk segel. Jika orang seperti Diaken Yun Hua dibiarkan hidup, satu-satunya hasil yang akan terjadi adalah bencana. Ketika Diakon Yun Hua mendengar kata-kata Nili, wajahnya pucat ketakutan. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, kedua matanya tiba-tiba menjadi hitam, dan sedikit darah keluar dari sudut bibirnya. Energi yang kuat berdampak pada hatinya, langsung menghancurkannya. Dia mengarahkan jarinya ke Shen Hong dan berkata, kamu. Sebelum dia bisa mengatakan kata berikutnya, tubuhnya sudah jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, napasnya berhenti. Dia pantas mati. Melihat Diakon Yun Hua sekarat,
Ekspresi Shen Hong tidak memiliki perubahan sedikit pun saat dia terus menatap dingin pada Nili. Tubuh Deachon Yunhua terbaring diam di tanah dengan darah segar menyebar ke seluruh lantai. Tuan Muda Nili, apa yang terjadi padanya? Kenapa dia tiba-tiba mati? Tuan Muda Nili tidak mungkin mencoba menggunakan orang mati untuk memfitnah keluarga suciku, kan? Shen Hong berkata sambil tertawa dingin, tampak tidak menunjukkan rasa takut. Nili sedikit merajut alisnya, teknik belenggu jiwa lagi. Setelah seseorang dicap dengan belenggu jiwa, bahkan Nili tidak akan mampu menghapusnya. Sebagai anggota Guild Kegelapan, itu normal bagi Diakon Yunhua untuk dicap dengan belenggu jiwa juga. Sebelumnya, Deachon Yunhua tidak mati karena yang menerapkan Soul Sakle terlalu jauh darinya, sehingga mustahil untuk mengaktifkan Soul Sakle. Saat Diakon Yunhua muncul, Shen Hong dapat menggunakan teknik belenggu jiwa dan membunuh Diakon Yunhua. Dalam konfrontasi ini, keluarga suci dapat digambarkan dengan keras. Bahkan Nili tidak bisa mendapatkan keuntungan. Namun, semua leluhur di sini memiliki mata yang tajam, mereka pasti telah memperhatikan sesuatu. Sebelum Diakon Yunhua ini meninggal, Shen Hong membuat beberapa tindakan segel dengan tangannya. Mereka sudah memiliki sedikit ketakutan yang muncul di hati mereka terhadap keluarga suci. Mungkinkah keluarga suci memang berkolusi dengan Guild Kegelapan? Mereka tidak terlalu cemas, tetapi mereka diam-diam memperhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nili tidak mengharapkan Deachon Yunhua melakukan apapun pada keluarga suci. Kematian Diakon Yunhua dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada semua leluhur di sini. Saat ini, mereka harus mengulur waktu. Jika mereka secara langsung menggunakan bukti melawan keluarga suci, mereka pasti akan memiliki perjuangan hidup dan mati di tangan mereka. Setelah pertempuran dimulai, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Jika mereka bisa mengulur cukup lama untuk Ye Zong kembali dari menyelesaikan cabang Guild Kegelapan dan sarang keluarga suci, itu akan menjadi skenario terbaik. Shen Hong yakin bahwa keluarga angin salju tidak akan dapat mengambil bukti apapun. Adapun Shen Ming dan Deachon Yunhua, dia bisa membunuh mereka kapan saja. Dengan kata-kata kosong dan tanpa bukti, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada keluarga suci. Namun, apa yang menyebabkan Shen Hong sedikit tertekan adalah bahwa para leluhur lainnya memiliki penjaga mereka untuk melawannya sekarang. Bahkan jika keluarga angin salju tidak dapat mengambil bukti untuk bersaksi pembelotan keluarga suci, selama keluarga angin salju menunjuk jari pada keluarga suci, mayoritas keluarga lain akan percaya itu benar. Meskipun Ye Zong tidak ada dan Shen Hong mengatakan bahwa dia meninggal, penindasan keluarga angin salju terhadap keluarga suci sudah dimulai sejak lama. Selanjutnya, itu atas perintah Ye Zong. Sebagai perbandingan, para leluhur lainnya jelas lebih percaya pada Ye Xiu, Ye Suo dan Huyan Xiong. Keluarga suci. Ye Zong membuka barisan besar, memimpin sekelompok orang masuk dan menyerbu ke aula utama. 3 tetua agung dari keluarga suci peringkat emas hitam menyerang secara bersamaan, menyerang Ye Zong. Salah satu tetua agung peringkat emas hitam dengan marah berkata, "Tuan Kota, kesalahan apa yang telah dilakukan keluarga suci saya untuk membuat Anda mengambil masalah besar untuk menghancurkan kami? Kami meminta Lord Yemo untuk menegakkan keadilan untuk ini." Ye Zong dengan dingin menyalak, keluarga suci telah berkolusi dengan Guild Kegelapan dan mengkhianati Kota Glory. Jika kalian menyerah, aku mungkin masih bisa memberi kalian pilihan untuk hidup. Jika Anda terus melawan, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mendengar kata-kata Ye Zong, 3 tetua agung saling memandang, tetap diam dan menyerang Ye Zong. Setelah melihat tindakan dari 3 tetua agung, bagaimana mungkin Ye Zong tidak tahu bahwa 3 tetua agung dari keluarga suci siap untuk tetap pada jalan mereka? Ye Zong marah meraung saat ia bergabung dengan kera besar angin salju dan menyerang. 3 petarung peringkat emas hitam yang bersama Ye Zong naik dan mengepung 3 tetua agung. Perkelahian sengit pecah. Aula utama mansion Tuan Kota. Perselisihan Nili membuat Shen Hong merasa tidak nyaman. Dia bisa merasakan bahwa Nili dan yang lainnya sengaja mengulur waktu. Shen Hong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika Ye Zong tidak mati atau Ye Han adalah salah satu anak buah Ye Zong. Kemudian Ye Zong sudah mengkonfirmasi pengkhianatan keluarga suci.
Dengan karakter cepat dan tegas Yezong, dia mungkin sudah memulai bencana di sarang keluarga suci. Karena keluarga angin salju tidak mempercayai keluarga suciku, lalu apa artinya keluarga suciku masih tinggal di sini? Ayo pergi. Shen Hong dengan dingin berkata sambil memukul meja dan berdiri. Beberapa ratus orang dari keluarga suci juga berdiri. Patriark Shen Hong, Tuan kota kami telah memberi kami perintah. Pertemuan ini menyangkut keselamatan kota Glory. Jika ada yang tidak mau berpartisipasi atau pergi di tengah-tengahnya, mereka akan dianggap sebagai pengkhianat. Suara Ye Xiu terdengar dingin. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Xiu akan begitu tegas. Para ahli dari keluarga lain memusatkan perhatian pada Shen Hong dan anggota keluarga suci lainnya. Siapapun bisa merasakan suasana bermusuhan. Mereka semua sangat ragu bagaimana situasi ini akan berkembang. Mungkinkah mereka benar-benar akan bertarung satu sama lain? Mungkinkah keluarga angin salju akan berurusan dengan keluarga suci? Shen Hong memandang Ye Xiu dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan berkata, jika Tuan Kota Yezong sendiri ingin kita tinggal, maka kita tentu tidak perlu berdebat. Namun, apa yang Anda pertimbangkan? Bisakah Anda mewakili keluarga angin salju? Bisakah Anda mewakili Tuan Kota? Tidak ada yang tahu apakah Tuan Kota sendiri masih hidup saat ini. Kalian pasti memiliki motif tersembunyi, dan mencoba membuat kekacauan di kota Glory. Meskipun leluhur dari berbagai keluarga masih memiliki kepercayaan lebih terhadap Ye Xiu dan yang lainnya, mereka masih ragu tentang Ye Xiu dan yang lainnya. Apakah mereka benar-benar mengambil tindakan terhadap keluarga suci? Bagaimana jika Shen Hong mengatakan yang sebenarnya? Karena keluarga suci tidak percaya pada kata-kata kami, lalu mengapa kamu buru-buru pergi? Paling-paling, kita semua akan tetap di sini dan menunggu Tuan Kota kembali, bagaimana? Mata Ye Xiu menyipit. Dia sadar bahwa rubah tua ini, Shen Hong, pasti merasakan sesuatu. Saat ini, dia hanya bisa mengintimidasi Shen Hong. Siapa yang tahu jika kamu memiliki motif tersembunyi untuk mengumpulkan para ahli dari berbagai keluarga di sini? Shen Hong dengan dingin mendengus, ini mungkin strategi untuk memancing kita pergi dan mengirim seseorang untuk membersihkan keluarga kita. Setiap kata dari Shen Hong menusuk ke dalam hati mereka. Bahkan para leluhur dari berbagai keluarga semuanya ragu-ragu. Shen Hong, pertemuan kali ini secara pribadi diberitahukan oleh Tuan Kota sendiri. Mungkinkah Anda mencurigai Tuan Kota? Nili menatap Shen Hong. Dia tahu bahwa rubah tua ini tidak akan lama lagi, dia hanya harus mengulur waktu selama mungkin. Siapa yang tahu apa yang terjadi pada Tuan Kota? Siapa yang tahu apa yang kalian rencanakan? Shen Hong dengan dingin mendengus, kami pergi sekarang. Aku ingin melihat siapa yang akan menghalangi kita. Para ahli dari keluarga suci berjalan menuju pintu keluar aula utama. Pakar keluarga lain menyingkir. Lagi pula, tanpa bukti apapun, mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Mereka hanya bisa tetap di sela-sela dan menonton. Ye Xiu dan yang lainnya mendengus dingin, hentikan mereka. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.